Udah cukup ya? Oke, matur nuwun. Makasih ya, Mas. Makasih. Udah lama ikut jenengan itu, Mas. Oh ya lumayan. Udah lama gitu. Udah ya. Jadi memang Beberapa waktu. agak borongan ini, proses borongan. Burungan. Iya. Terus berkala berarti. Kalau Ya, ada nanti momen yang gitu, misalkan minuman nanti Mas berapa Narto. gelas gitu. Pun dangu tau ngerewangi. Ampun. Iya. Bisa nggih, Mas? berarti termasuk kaderisasi. Iya. Gitu. Kadang-kadang kalau nggak ya tak ajak ke sini juga toh. Kalau nggak ada yang absen biasa toh. Kadang-kadang ini angel ya. Iya. Ganteni nek kowe kosongan Mas Narto sing tampil. Ajake Nek ya. yo ora ngejip nih. Apa? Kok ora teko pisan gitu itu ngejep kayak gitu ya. Madu dicampurkan teh juga boleh. Weh. Tapi ini apa? Istilahnya kalau menambahkan madu di air itu posisi air dingin, dingin atau hangat. Karena kalau panas merusak enzim diastase dan nutrisi yang ada di madu. Wah, nanti kita coba nanti. Udah langsung ilmu madu toh. Dibuka dulu acaranya. Iya. Dingin baik. Baik, warungnya dibuka. Ya. Nah, ya wes cukup itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini adalah kita membuka Lembaran baru. lembaran baru di warungnya Mas Alek. Mas Alek. Menu kita sekarang itu menu sehat ini. Ya, betul. Dan malam hari ini centrek-centrek. Centre-centre. Apa itu centrek-centrek? Matu-matu. Ya. Oh. Dan Bagus. malam Nangis. Jumat, bukan malam Jumat ya. Jumat malam. Jumat malam atau malam Sabtu. Ya. Malam Sabtu. Setelah Alek datang, ada Mas Narto juga komplit nih. Komplit. Tapi nggak kelihatan. Nggak kelihatan Lagi kan. sebentar itu ya. Properti. Iya iya. Ada madu, kita ketemu di acara wedangan. Ditunggu-tunggu ini ya. Tangan hari ini kita mendatangkan narasumber untuk sekaligus kita belajar edukasi pada masyarakat terkait dengan keberadaan madu. Madu yang benar-benar madu. Wah, hati-hati dengan madu. Kenapa? Bahaya. Apa bahayanya? Bahayanya. Bahayanya. Nah, Itu paling tidak disukai sama yang mau jadi madu. tapi Yang mau dimadu. makanya ini yang saya katakan madu yang benar madu ya. Ya ini gitu loh. Ya. Nah, fisik madunya seperti ini. Ada Mas Aris. Toteles. Ya, bukan. Aris Susanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Kok wabarakatuh. anyep? Tapi karena ber-AC. Ini apa? Jem banget ya. Dingin banget. Rajin atau peternak nih masuknya? Saya pengepul. Pengepul. Dari lebah peternak ada, jadi dari lebah liar juga ada. Rumahnya mana dulu? Rumahnya saya Klodangan, Weru, Sukoharjo. Weru ya, Kecamatan Weru. Kecamatan Weru, Sukoharjo. Kalau ngajinya? Ngajinya di Gelombang 12. Gelombang 12. 12 itu pusat berarti. Pusat. Temannya Mas Siput itu. Banyak Pak Lintang itu. Iya. Malam. Kamis malam. Kamis malam. Tapi kalau pas libur pas hari Selasa ngaji di Weru 1. Itu. Oke. Karena aktivitas tiap hari dari Senin sampai Jumat itu kan kerja. Terus pulang kerja, kajian di hari Kamis itu kajian di pusat Gelombang 12. Gitu. Kalau hari Selasa misal mau ngaji di cabang baru udah sampai cabang udah selesai. Kan pulang kerja kan sore gitu. Apa kerjanya di mana? Saya kerja di Swasta atau di rumah sakit. Rumah sakit ortopedi. Ortopedi. Di sana. Bagian apa? Sini. Saya bagian unit penjaminan klaim. Banyak ya. Administrasi berarti administrasinya. Jadi unit penjaminan klaim itu khusus mengklaimkan
Asuransi itu ya. Asuransi. Ya, asuransi ada, terus BPJS juga itu. Proses pencairan. Oke, gitu. siap. Dan malam hari ini kita akan berbincang terkait dengan madu. Sudah sejak kapan jenengan berkecimpung dalam dunia permaduan ini? Padahal sibuk di Padahal pekerjaan inti kan ada di Pekerjaan rumah ini sakit. ada di rumah sakit. Atau justru sebaliknya, intinya ini sampingannya. Kita tanya dulu gimana? Sejak kapan jenengan suka dengan ini? Saya jualan madu. Pandangannya ke depan. Oh, ya, siap. Nih, di lampu itu. Iya. Jadi saya jualan madu itu dari pertengahan tahun 2018. Iya. Lumayan ya. Iya, pendapatan ya. Iya. Ya sebelum Covid itu. Sebelum Covid berarti hampir Nah, Apa 5 tahun ya. yang melatar belakangnya? yang melatar belakangi saya jualan madu itu karena madu itu Manis. bukan manis, bukan. Ada yang kecut memang. Karena madu murni itu ketika dikonsumsi menyehatkan tubuh kita seperti yang tertera dalam Al-Quran itu kan udah pada hafal semua Jelas ya. Nah, kalau 68 69 itu kan dari perut lebah itu keluar madu yang beraneka macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat untuk kesembuhan bagi manusia. Nah itu saya yang intinya yang memotivasi saya untuk terjun dan jualan madu itu. Iya. Dan efeknya kan bisa untuk intinya menyehatkan masyarakat gitu intinya. Berarti konsumsi sendiri ya awal-awalnya itu terus jenengan mulai pengepul gitu. J. Awal dulu konsumsi sendiri, awal dari suka itu memang saya suka konsumsi madu, terus ini madu dikonsumsi enak, menyehatkan di badan, ya terus Kenapa nggak dijual saja? Nah gitu. Apakah berawal dari memenuhi kebutuhan pasien di ortopedi atau bagaimana? Enggak juga. Enggak juga sih, banyak juga pelanggan yang ada di tempat kerja, terus pelanggan juga yang di luar banyak juga. Enggak, Pak. Pas awal Covid itu madu itu seperti ini, seperti nasi ya. Kalau nasi kan orang butuh makan, iya sehari 3 kali. Iya. Begitu juga madu. Wah, Habis-habisan itu Habis-habisan. waktu itu dulu. Bodoh tenan berarti jenengan. Ya, alhamdulillah waktu Covid itu malah istilahnya panen. iya. Iya. Tapi nggak mengharap Covid lagi kan juga. Oh enggak, jangan. sampai ya. Cukup Jangan madu sampai. yang laris itu aja ya. Ya, alhamdulillah. Semuanya. Jangan ada Covid Iya. lagi. Terus ini ada istilah-istilah yang mungkin apa ya? Asing. Latin ya malah. Latin. Ya. Oh, getrik. Enggak, kan memberi nama itu kan istilah Latin ini juga. Iya. Gimana jenengan bisa hafal? Contohnya, Dari belajar. Belajar, kita gabung di sebuah organisasi, tapi dia nggak usah disebutkan namanya. Iya. Nggak usah, Nggak usah. Ya. Komunitas. Kita mengenal dari situ macam-macam lebah, macam-macam madu, macam-macam vegetasi, musim bunga dari teman-teman komunitas perlebahan. Oh, itu ada organisasi nasionalnya ya. Ada nasional. Terus Ya. jenengan kursus atau apa ya bentuknya? Bukan kursus, jadi Cukup bergabung gitu. bergabung, masuk menjadi anggota, terus nanti biasanya ada perekrutan anggota baru. Nanti kita kalau ada perekrutan anggota baru, kita juga disuruh untuk mensupport. Mensupport itu artinya kita datang ke acara tersebut untuk mensupport kegiatan tersebut, ya berikut uang bisa, terus produk sampel-sampel juga di bawah. Iya. Kalau di Indonesia itu nama-nama lebahnya beda-beda, Mas? Banyak. Jadi nama-nama lebah penghasil madu yang ada di Indonesia itu banyak sekali. Iya. Ada apa lebah yang tidak menghasilkan madu juga berarti? Ada. Ketahuan ngomah kan? Itu Vespa afinis itu dia tidak menghasilkan madu. Dia itu predator. Menghasilkan racun. Itu yang di Predator. Vespa afinis itu besar itu loh. Kuning hitam. Ya. Nah, itu Vespa afinis.
tawon das itu namanya. Nggih. Dia itu kalau di peternakan itu musuhnya lebah Apis mellifera. Yang rebut apa Iya. kalau di peternakan? Yang rebut madunya, Madunya juga. dia nyerang lebahnya itu Kanibal. Sesama lebah. sesama lebah. Nggih. Ngeri ya. Kerah. Kayak manusia. Itu apa koloni apa sendiri atau gimana kalau nyerang datang? Ya biasanya kalau di koloni jadi kalau dia itu biasanya nyerang sendiri. Terus nanti lebah mellifera kalau temannya diserang biasanya nanti ngeruyuk lebah Vespa apinis itu toh nanti dibuntel-buntel. Iya, terjadi pergulatan. Jadi ketika nyerang langsung dikerbut ya di video edukasi itu seperti itu. Ada itu videonya. Ada mati lebahnya itu. Makanya pada untup-untupan gitu. Gimana? Saling serang ya. Mengentup gitu. Saling Jadi serang. suhu panas yang dikeluarkan lebah Apis mellifera itu ngerebuti mangsanya itu, musuhnya itu. Bikin sesek. Bikin apa ya mungkin panas atau apa Sumuk, berarti mati. sumuk terus biasanya kan nggak kuat Iya. kan sumuk panas. Terus nanti Mup. tadi belum lengkap saya jelaskan. Jadi Oh iya. lebah-lebah apa saja yang bisa? penghasil madu yang ada di Indonesia itu kan ada dua jenis, jenis Apis dan Trigona. Apis sama Trigona. Apis dan Trigona. Apis ini ada Apis mellifera, ada Apis cerana, Apis dorsata, Wih, ya, Apis florea. Nah, Apis dorsata ini jenis lebah terbesar di antara lebah penghasil madu yang ada di Itu Indonesia. paling banyak itu yang dorsata itu. Apanya? Lebahnya. Lebah penghasil madu paling banyak. Kalau yang paling banyak jenis budidaya itu ya Apis mellifera. Oh, habis Cuman dia lebih lebah budidaya. Kalau yang dorsata ini lebah lebah terbesar di antara lebah penghasil madu yang ada di Indonesia. Lebahnya besar dan tidak bisa dibudidaya. Belum ada yang bisa membudidaya. Kemudian lebah Apis cerana. Apis cerana. Kalau di Jawa, sekitar Jawa Tengah ini namanya mereka menyebutnya tawon glodok. Oh, yang di ternak-ternak itu istilahnya glodok itu. Kalau di Jawa Barat namanya lebah nyiruan. Oh, beda-beda. Sama, iya beda-beda. Namanya beda. Ya, ya. Nyiruan Sama. ada yang cerana gitu. Itu lebah, ada yang budidaya, ada yang liar juga ada. Kemudian Apis florea. Apis florea ini sama lebah liar. Golongan Apis ini lebahnya yang terkecil. Oh, iya. Terkecil. Dia juga belum bisa dibudidaya. Lebahnya Ya, kecil. alami ya berarti itu. Alami. Nggih. Contoh madunya seperti ini. Ini Apis florea. Oh, sarangnya. Ini sarangnya lebah Apis florea ini seperti ini. Lebah langka Lebah Apis. langka Apis. Nah, jenengan Lebah dapatnya langka di Apis mana? florea. Ini dari pembulang saya. Jadi tim pembulang saya ketika pembulang madu liar. Pembulang pencari madu. Lebah Apis florea. Madunya ini boleh dirasakan. Nggih. Nih, Cenderung cenderung Alami apa? dia enggak? Cerah, encer gitu ya. Nggih, tergantung nih kalau yang Encer ya, diambil. tapi apa warnanya bening bening. Tapi nanti lama-lama juga berubah. Oh gitu ya. Nggih. Madu itu Apis dalam waktu lama berubah warna. Oh. Nggih. Udah sebelum Terus kemudian tadi saya jelaskan dari lebah Apis nggih. Iya. Terus masuk ke lebah Trigona. Iya. Trigona itu lebih banyak lagi macamnya. Ada Trigona levisep, Itama, Biroi, Thoracea, Incisa, apal kabeh. Triskeri, Apicalis, Aku rapal. Bergami. Ada lagi yang terkecil itu namanya Fusco begiata. Itu terkecil se-Asia itu. Dan kalau yang kelanceng itu? Ya, kelanceng itu madunya dari Trigona ini. Oh, yang Trigona. Jadi kalau Itu udah kecil loh itu. Hah? Udah kecil kan? Apanya? Bodinya Kelanceng itu. Ya itu lebah terkecil itu Trigona itu kecil banget itu selalat itu kecil lagi. Itu kayak akan propolis. Itu tawon gula itu, seperti tawon gula itu. Apanya? Iya, Tawon gula. Maksudnya apa ya? Lebah gula itu yang Lebah biasanya ngurumuni pas juruh. Oh lah itu biasanya itu kalau nggak lebah Apis cerana bisa juga lebah Apis mellifera.
Beda lagi. Yang cenderung liar tapi biasanya nih bakul ini kadang-kadang Morone udah laler malah gitu tawon. Iya sering. Itu sebenarnya itu habis ya. cerana. Kalau Habis, di Indonesia itu juga di luar negeri ya itu? Atau ada jenis yang lain kalau di luar negeri? di luar negeri, sepengetahuan saya ada jenis lain, tapi saya tidak hafal namanya. Gitu. hafal, ada jenis lain. Gitu. Saya panas. Iya. Kita lihat videonya aja. Ya, oke. Yuk, kita lihat videonya dulu, nanti kita lanjutkan masih ini ya pertanyaannya. Iya. Yuk. Yuk. Madu apa itu, Pak? Madu Al Khair Suharjo. Nama produknya jenengan? Madu Al Khair. Al Khair. Madu Suharjo. Mendapatkan produknya di mana? Nomor langsung no? Langsung hubungi. Ru apa di ortopedi? Ayo tinggal. Gimana? Janjian aja ya. Mas Jika Mas. boleh janjian nggak? Nomornya jenengan. Yang itu kontaknya bukan Nomor itunya. 0821 Ya. 3746 Ya. 3614. Tapi nomornya itu di layar itu ada itu. Ya. Oh ya. Lagi-lagi. 0821 Ya. 3746 Ya. 3614. Ya. Bisa pesan di situ. Bukan cilik, toh. Boleh pesan di situ, nanti Pesan, madu janjian. bisa saya kirimkan, paketkan seluruh Indonesia. Ya. Kemana saja sebenarnya? Kalau dekat-dekat bisa free ongkir. Gitu. Kalau yang jauh jenengan pernah ngirim mana? Surabaya, Lampung, terus lupa ya mana lagi ya? Banyak ya. Pak, ini tuh ada Langganan ya? kayak ada busa untuk ini kayak enggak ada apa ini? Nggih. Ini baru dituang tadi. Baru dituang. Nggih, ini ada busanya. Biasanya seperti itu. Sebenarnya apa sih yang madu itu terbentuk itu dari mana mereka itu? Madu terbentuk itu ada 4 unsur. Unsur. 4 unsur yang elemen. ada 4 elemen. Kayak band aja elemen. Apa saja itu 4 ini? Kita menyebutnya neporea. Nepor ya. Neporea. Neporea itu nektar, polen, resin, air. Ini 4 unsur terbentuknya sebuah madu. Yang Satu. neporea, Nah, nektar, polen, resin, air. air. oke. Jadi- Terangkai satu persatu. Udah satu ini.
Satu. Singkat saja. Oh ya, nektar. Nah, nektar ini kan yang dihisap oleh lebah pekerja untuk diproses menjadi madu, dihisap oleh pekerja, dibawa ke kandang atau sarangnya untuk diproses menjadi madu, dicampur dulu dengan liurnya, kemudian dimuntahkan lagi untuk diproses menjadi madu. Nektar, polen ini berfungsi untuk perkembangan koloni dalam lebah. Polen. Itu berupa apa itu? Dari Polen mana atau? biasanya berupa Polen itu kan Keluar dari mananya itu? maksudnya Polen itu berupa bukan keluar dari mana. Polen itu diambil dari bunga. Nggih. Di jagung itu ada polennya, di kaliandra juga ada polennya, di randu juga ada polennya. Jadi selain mengandung nektar, Selain menghisap nektar, nah, dia juga memproses polen. memproses. Intinya Nah, seperti itu. yang diambil dari bunga-bunga itu tadi. Betul. Itu. Dan Nanti keluar itu madu sama polen sendiri-sendiri. ya nanti di dalam sarang itu ditaruh sendiri-sendiri tempatnya. Nektar, polen, bibret, Wah, ponai. terus ada lagi tadi yang belum saya jelaskan resin ya. Nah, resin itu kalau di lebah trigona itu resin itu untuk diproses menjadi propolis. Oh iya, propolis. Resin itu kan dari getah. Kalau di lebah Apis mellifera itu juga ada resinnya, cuman sedikit. Itu fungsinya untuk mengikatkan antara sarang hexagonal satu dengan yang lain. Itu ada manfaatnya masing-masing itu. Ya, manfaatnya Dari madu, ada polen, nektar, polen, resin, nektar, trigona. nektar, polen, resin, air. Nah, ini air. Propolis. Air tadinya belum saya jelaskan ya. Ada unsur airnya ya. Nah, air ini kalau di lebah di sarang lebah untuk menjaga suhu dalam sarang. Yang saya pelajari seperti itu untuk menjaga suhu dalam sarang. Jadi memang banyak unsur ya. Banyak unsur untuk terjadinya sebuah madu. Kalau yang ada ini nektar apa saja ini? Madu-madu. Ini yang saya bawa sampel dari madu kaliandra. Yang mana kaliandra itu? Ini kaliandra ini. Coba ditunjukkan. Ini Rambutan kaliandra. Kaliandra ini rambutan. Berbusa ya? Berbusa. Kaliandra ini. Iya. Kaliandra. Oh, Ini kaliandra kurasan. Ini rambutan ya kurasan. Ini randu murni. Antara murni sama kurasan ya itu apa ya? maksudnya? Perbedaan. tadi pertama. Ya. Beda-beda. Bedanya apa kalau rambutan murni misalnya? Nah, rambutan murni misalnya ya. Jadi semua lebah di Jawa Apis mellifera. Jadi ketika musim paceklik tidak ada nektar, semua lebah dikasih pakan sirupan. Lebahnya dikasih makan. Lebahnya dikasih pakan sirupan. Itu wajib hukumnya supaya tidak terjadi genosida terhadap lebah. Supaya lebahnya supaya lebahnya tidak mati. Untuk pertumbuhan. Nanti dilanjut, Pak. Ya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, Langsung aja. kebetulan ini langsung ada telepon. Kan belum ditawarkan. Teleponnya itu ada di 021 679 3000, SMS WA di 0832 553000. Iya dong. Kita langsung buka untuk penelpon pertama. Halo, assalamualaikum. Ayo tangan nih, Lek. Halo, assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Woi, Gih. ya ini dari Jepang ya? Iya ini kayaknya. Naruto sang. Ya silakan. Silakan. Ini dari Narto Ragen, Pak, mau Ya. tanya. Ya. Gih, pripun Mas? Anu Pak. Lalu Mas Waris, juragan madu nih kok. Wah, mboten juragan. Ya, ada yang ditanyakan, Mas. Gimana Mas Narto? Ada yang ditanyakan? Yang pertama itu apakah madu ini ku ada kadaluarsonya katanya. Oh iya, satu. Oke. Yang kedua, dulu kan saya juga jualan madu lah, pelanggan itu kan naruhnya di kulkas itu kan kan bentuk kristal-kristal lah, tanya pada saya, Mas ini madunya opo campuran kok menjadi kristal gitu. Saya juga kurang begitu paham, mohon nanti dijelaskan kalau
madu mengkristal itu disebabkan karena apa gitu, Mas? Nggih, makasih. Nggih. Ngoten mawon matur Nggih, suwun matur nuwun. mugi-mugi Mas Aris dan Nggih. Nggih. Matur nuwun para Mas Narto. punggawa wedangan paringi sehat berkah. Alhamdulillah, amin. Nggih. Nggih. Ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Tadi pertanyaannya Mas Narto Nggih. apa tadi? Membeku, Membeku. dikasih Kristal. mengkristal. Nggih, terus yang satunya lagi apa? Ada luarsa nggak? Ada luarsanya nggih. ada enggak? Jadi madu murni itu tidak ada kadaluarsanya. Cuman dia kalau disimpan lama tidak segera dikonsumsi, dia akan berubah warna dan rasanya juga berubah. Khasiatnya Khasiatnya insya Allah masih sama. Cuman dia berubah rasa dan aroma. Kemudian untuk madu yang mengkristal atau granulasi itu memang ada. Jadi bukan indikasi itu madu palsu, bukan ya. Jadi itu dari jenis madu lebah karet, madu dari jenis nektar bunga karet, kaliandra itu mudah granulasi atau mengkristal. Ketika disimpan di kulkas itu ya. Nggih. Disimpan kulkas atau tidak disimpan dalam kulkas mengkristal. Indikasinya seperti itu. Karena apa? mesti. Karena faktor glukosanya lebih tinggi daripada fruktosa. Itu yang Kadar menyebabkan gulanya lebih banyak. ya kadar glukosanya lebih tinggi. Glukosanya lebih tinggi. Glukosa alami ya, bukan Ya, gula ya. ya. It's okay. Glukosa alami dari I see, nektar I see. tersebut. Nggih. Jadi Itu yang menjadikan menggumpalkan itu. iya betul. Seperti ini kan kaliandra ini kan mengkristal nih. Mengkristalnya mana? Granulasi ini. Ini lama-lama mengkristal. Iya lagi. Nah ini granulasi. Ini ora dikocong ini nih yo. Namanya granulasi. Iya. Ini berarti sudah terjawab ya Mas Narto Iya, tadi. iya, sudah. Ada yang kental, ada yang encer. Ya. Ini tergantung apa tuh? Nah, madu ada yang kental, ada yang encer. Oke. Itu disebabkan oleh kadar air. Kadar air dalam madu tersebut. Prosentasenya. Nggih. Jadi semua madu itu ada kadar airnya. yang kental. Yang kental itu di bawah 20. Oh bagus. 20 bagus, 21, 19. Yang SNI-nya 22. Nggih. Jadi untuk proses terjadinya madu kental dan encer itu ketika panen. Panen di lapangan atau di hutan. Jadi ketika sarangnya madu itu sudah dalam posisi tersegel semua. Jadi sarangnya semua. sarangnya tersegel. Ini loh yang ini. Nah ini Tertutup. gitu, menutup semua. Itu tandanya madu sudah matang. Oh. Nggih, itu sudah kental. Nggih. Karena pintunya udah ditutup tuh semuanya. Nggih, itu sudah matang. Nah, terus madu yang encer itu belum sarangnya belum menutup sempurna. Itu sudah dipanen. Sudah dipanen, sudah Nggih, diambil. nggih, sudah diambil. Jadi, Terus jadi cepet encer. panennya itu ya. Nggih, istilahnya seperti itu. Cara mudahnya seperti itu. Nah, untuk Jadi madu mengetahui encer. persentase ini sudah memenuhi kan lihatnya dari mana? Dari alat ini. Nah, Oh, ada bisa dicek alatnya. ini, nggih. Namanya apa itu, Nom? Alatnya ini namanya keker. Bahasa udahnya keker. Keker aku. Alat ini namanya refraktometer. Apa? Frakto. Refraktometer. Refrakto. Nggih, refraktometer. Gunanya? Gunanya untuk mengukur kadar air dalam madu. Caranya? Caranya ini kan ada pipet ya ini. Pipet atas gula ya. Tapi ini bisa digunakan kalau ada cahaya matahari. Ini hanya Sampel gitu ya. apa istilahnya? Cara Demo, menggunakannya. demo cara menggunakan. Madu diambil di pipet, kemudian taruh di sini, kemudian kita tutup, ya lah. Terus tadi kita keker di cahaya terang itu. Cahaya matahari? Cahaya matahari. Yang kan terlihat seperti Nanti akan terlihat kadar airnya berapa. 19, ada ukurannya. ada angkanya di sini. Coba dilihat, ada 19, 20, 21 kayak gitu. Oh iya toh, ada toh, di Nggih. 19 toh. Urung Ya, gitu. kita tes yo. Oh, enggak, angkanya Ada angkanya ada. Nggih. Oh iya. Nggih. Oh, lah. Tenanan purat. Nggih. Enak. Alah.
Oh, sering. Nggih, biasanya kan konsumen kan sering tanya, kadar airnya berapa? Saya cek dulu, terus nanti saya foto. Cekrek gitu. Oh, Nanti laporan. ini kadar airnya segini, 19, 20, 21 kayak gitu. Gitu. Nah, ini namanya refraktometer Jadi untuk yang mengukur kena kan di bawah 22. 22. Yang encer Yang ada di atasnya itu. di atasnya. Nggih. Nah, aku lagi ngerti iki. Nah, aku hari ini. Keker. Baru kali ini aku tahu gitu. Kita yo kabeh ngono ya. Iya. Mahal itu. Oh, mahal loh. Berapa, Pak? Oh iya ada. 300.000. Kayak anu cahaya lampu. Kurang padang. Ada angkanya? Mbak Kong. Ada. Nek nyawangi ingene lah lagi kene kebalik. Tidak ketok. Sing merem malah. Pencahayaannya kurang terang Iya. dengan matahari. Iya, kalau matahari lebih kelihatan. Waalaikum. Non lampu. Padahal ora tembus. Kelihatan angkanya? Kelihatannya berubah ya, apa plus itu tadi. Lebih terang lagi kena cahaya matahari. Oh Nggih. iya. Kurang padang. Oh iya, ini. Ini nggak bisa untuk ngukur ini asli atau enggaknya ya? Bisa. Bukan. Ini hanya untuk mengukur Kadar airnya. Kemudian kalau istilah ada madu asli, madu palsu, madu murni, nah itu sebenarnya gimana sih, Mas? Nggak tahu. Itu kan saya bawa sampel ini. Nah, ini Gimana? Kita coba untuk atau gimana? pelatihan uji organoleptik secara singkat. Berarti nanti setelah ini nanti kita pandai membedakan. Oh ini madu palsu. Praktekan Mas, silakan. Tapi nek lidahmu ki iso mbedakno. Kadang iso padha kok ya. Katanya untuk membedakan madu asli itu nanti ketika di rumah. Bawa ke rumah. Mudeng ya? Kayak mudengnya kancaku bisa. Mudeng ngajar di sana. Bisa ajar. Terus praktek. Langsung praktek ya. Oke. Gimana itu? Jadi begini, Yang untuk langkah latihan uji organoleptik secara singkat seperti ini. Uji organoleptik. Jadi organoleptik. Jadi menghafalkan aroma dan rasa dari macam-macam madu. Aroma itu berarti dihirup dong? Dihirup. Harus dihirup. Dihirup sama dirasa. Dirasa, nggih. Berarti menggunakan dua panca indera itu. Nggih. Jadi setiap madu murni, entah dari randu, atau rambutan, atau kaliandra, atau akasia, itu memiliki ciri khas unik tersendiri. Dan itu wajib hukumnya. Wajib itu hukumnya. Tidak mungkin madu murni itu rasanya sama. Kalau manis iya. Tapi memiliki ciri khas tersendiri. Ciri khas iya, dan itu ya. betul sesuai nektarnya. Dan itu wajib. Seperti itu. Ya. Kalau madu rasanya sama semua ya, mohon maaf ya, ini bukan merendahkan yang jual orang lain. Ya mungkin masih perlu belajar lagi ya, ya gitu. Jadi memang ini madu ada seperti BA. itu. Nah ini pertanyaannya sekaligus tentang tadi nih loh. Nah, Membedakan. dari Pak Karanganyar siapa? Srianto ini, Mas Srianto. Oh, Srianto nggih, Mas. Bagaimana cara membedakan madu asli dan madu palsu? Nah ini langsung kita cek. coba ini. Oh, yang ini bukan madu palsu, madu kurasan dan madu murni. Oh, madu kurasan dan murni istilahnya ya. Nah, nanti kalau madu palsu nanti murni sama kurasan ini maksudnya gimana gitu? Standarnya gini atau sama sebenarnya kualitasnya? Ya gini. Oh, tetap gini kan? Yang mana ya? Ini yang murni. Murni sini. Yang murni kan ya gini. Nah, yang kurasan itu tadi di bawah. Madu setelah dikasih sirup tadi karena macam tadi ya. Kurasan itu masih dikasih pakan tadi, dibawa ke musim bunga, ya toh. Terus nanti panen pertama ini namanya madu kurasan. Tapi sudah ada masukan nektarnya sudah ada. Harganya beda itu kurasan. Nah, beda. Sesungguhnya madu kurasan ini ada pangsa pasarnya sendiri. Oke. Itu untuk kosmetik, bahan sabun, bukan dan untuk lain-lain. ini ya, bukan untuk dikonsumsi kesehatan langsung ya. aslinya. Tapi ini dikonsumsi juga tidak apa-apa. Wong itu juga madu sebenarnya. Ya bukan. Bukan. Lah gimana? Madu kurasan, bukan madu murni. Jadi yang murni yang tadi loh, like yang itu pertama jadi kali itu. kita menyebutnya harus pas. Nggih. Madu Kemudian kalau istilah Saya yang tadi dikirimi ini sama teman-teman beekeeper.
saya minta madu kurasan saya dikirim untuk sampel, untuk edukasi ke konsumen. Madu kurasan saya dikirim, madu murni juga dikirim. Jadi konsumen nanti yang datang ke rumah saya sekalian saya edukasi tentang itu madu seperti ini. Tapi saya tidak menjual madu kurasan, yang hanya madu untuk murni, edukasi. Oh, berarti yang termasuk dengan yang jual ada merek-merek kayak gini ini murni. Insya Allah murni. Jadi sudah ada Jadi mereknya. kan paribasannya pada pacekle dikasih asupan sirup tadi, terus nanti lebahnya dikuras. Dikuras. Namanya madu kurasan. Tapi kan sudah itu ada nektarnya. baru muncul yang murni. Muncul yang murni panen kedua. Benar, pertanyaan saya yang ketika tadi kan dikasih pakan, kasih rupan tadi, itu apakah juga mengeluarkan madu panenan juga begitu? Kurasan itu tadi. Masuk, nektarnya masuk. Tetap Mas sebelum nektar itu apa juga belum panen berarti? Maksudnya belum keluar dia? belum. Nah, Belum. Jadi pada saat musim pacekle tadi. Kan kasih pakan sirupan. lebah itu istilahnya di apa ya? Karantina gitu ya. Karantina, dipindah ke angon ke tempat-tempat yang banyak polennya seperti jagung itu untuk perkembangan koloni dalam lebah. Terus nanti setelah masuk musim randu misalnya ya, musim randu itu antara bulan Juni Juli ya, nanti dibawalah ke lokasi tersebut. Nanti untuk dipanen madunya. Nah, panen pertama itu namanya madu kurasan. Gitu. Itu sudah ada masukan nektarnya dan campuran pakan tadi. Itu belum murni. Jadi masih campuran. Masih campuran. Gitu. Kalau dia cari nektar sendiri, kemudian dia mengeluarkan yang murni. Gimana? Itu juga cari sendiri. Artinya sesudah panen pertama, sesudah panen pertama, itu terus sudah tidak pacekle, dia cari sendiri nektar itu ke bunga-bunga itu. Dia juga cari sendiri. Cari sendiri, semua cari sendiri. Kurasan itu cari sendiri. Kurasan bukan, kurasan itu bukan cari sendiri. Kurasan yang saya bilang tadi sebentar. Oke. Saya jelaskan. Iki pertanyaan ini misalnya glodok. Misalnya glodok. Di dalam glodok itu ada frame. Frame itu tempat madu itu, tempat sarang. Misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kotak-kotak lho, Mbak. Nah, betul. Nah, yang terakhir ini tempat untuk menaruh pakan lebah. Namanya speed feeder atau feeder. Itu fungsinya itu untuk menaruh pakan lebah itu. Nah, itu kan. Terus itu nanti kan lebahnya dibawa ke tempat randu tadi, sekitaran atau lebih jauh juga boleh karena jangkauan terbang lebah Apis mellifera itu kisaran 3 km. Kalau dorsata itu sekitar 5 km. Ini menurut para ahli lebah, para peternak dan para pembolang seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi panen pertama tadi madu kurasan, tapi juga sudah ada masukan nektarnya. Kenapa ada masukan nektarnya? Karena dibawa ke bunga randu yang pada saat musim bunga. Selain dikasih makan, dia juga ke nektar, betul. Untuk diproduksi madu. Makanya namanya dipanen madu kurasan, terus nanti yang panen kedua madu murni. Dipakan tadi, nanti pakan itu, terus setelah itu dia juga ada campuran cari sendiri juga. Mereka campur namanya kurasan. Nah, yang murni setelah dikuras baru metu murni. Ini yang murni. Lagi hasilnya murni itu dari proses yang mana? Proses yang panen kedua. Panen kedua. Nektar saja. Saya mikirnya itu murni itu panen pertama. Bukan ya. Istilahnya kurasan. Revisi. Jangan pilah dulu. Jadi yang pertama dikuras, dibersihkan dulu. Panen kedua murni nektar. Berarti 2, 3, 4, 5 murni. Randu itu paling maksimal mungkin sampai 3 atau 4 ya. 3 nanti tergantung ini. Oh ya pas. Sip 2, 3, 4. Tergantung cuaca. Oh iya. Kalau cuacanya hujan terus, lebah tetap di sekarang saya paham kenapa ada istilah madu murni. Oke, tambah ya itu. Ayo kita coba. Yang ini kurasan sama yang murni. Mana yang murni? Uji organoleptik dulu. Apa dulu ini? Tadi pertanyaannya coba murni sama yang palsu kok.
Kalau yang Ya palsu, kan nah, yang istilah enggak ada palsu. yang palsu. Nggak ada Nyoba yang murni. Wong yang kurasan aja nggak dijual kok. Kalau yang murni, berarti nyoba yang murni. Yang murni Kita latihan ini membedakan ya, latihan uji organoleptik dulu ya. Iya, iya. Ya, apa itu? Tadi kan Gimana caranya? Tadi kan saya bilang, jadi setiap madu murni itu memiliki ciri khas tersendiri-sendiri. Murni. Baik dari kaliandra, randu, rambutan, akasia. Kalau manis ya memang ada. Jadi semua mempunyai ciri khas tersendiri. Kalau manisnya memang ada, iya semua manis. Iya. Tapi memiliki unikan tersendiri-sendiri. Manis iya tapi belum tentu suka kan ya. Iya. Ih, kayak. Siapa Oke, nih? mari Mari dicoba. Yo, bismillah. Iya. Yang mana? Contohnya gimana? Jadi Contohnya gimana? coba dihirup dulu. Dihirup dulu. Waduh, pas Cek aroma. dibuka. Oh, aku tak hirup. Ya itu dong, itu Ini yang murni. Dicek aromanya randu itu Oh, iya, pasti iya. seperti ini. Nah, harum wangi. Wangi sebuah nektar itu seperti ini. Nektar bunga. Bro, Dari sini aja sudah kecium ya? Ya, coba dicium. belum. Semua boleh mencium. Randi itu pasti seperti ini. Menghirup. Cek aroma. Iya. Aroma nano. Oh, pilek-pilek. Saya pilek. Oh ya, Nggak pilek bisa pilek nggak boleh, nggak bisa, nggak bisa. Saya mengakui. Harus Oh iya. harus tidak pilek. Ada ini ya. Ya, Apa kekecut ya? Kekecut ya? Asam. nanti dirasakan. Aroma asam. Nanti dirasakan. Dihirup lah, ora diminum. Aroma madu. Oh iya. Seger aroma. Aroma nektar randu seperti itu, nggih. Langsung ngeflek. ya. Monggo, terus pundi niki lajengipun. Terus kemudian dirasakan. Nggih. Dirasakan. Dirasakan madunya. Bismillahirrahmanirrahim. Belum hafal tau Mas. Rasa dari madu murni randu itu khasnya seperti ini. Seperti apa? Manis, Oh. Asam. ada asamnya. Terus Terus cerita toh. gimana? Nah, ayo. Monggo silakan diminum. Oh, boleh. Boleh sendok kok. Manis Kalau pilek ada. nggak apa-apa. nggak apa-apa. Boleh. Manis ada asamnya. Oh, manis, asam. Terus ketika di lidah itu manisnya cepat hilang. Oh. Oh, itu randu. Nggih. Semua seperti itu, tidak terlalu tidak nyeletek. Murni. Manisnya tidak nyeletek. Iya, murni. Cepat hilang. Nggih. Orang nyetek. Oh, iya. Dia kan ada kekecut sedikit kan? Iya, ada kecut-kecut Iya, seperti itu. Aku nyontak sing kalian gue tanpa apa-apa ser. Jadi son. Oh iya, tapi. Wingko malah utah lo, Wingko. Bahaya lo. Nek Tuang dagelan ngono ki Tuang no. digongi. Alah, enggak. Kok karo mobil malah Lah kok ora digong. sing ngeteni kong. Wah, seneng mikirin. Sampai sini ya. Penuh enggak apa-apa. Ini. Apanya? Ke telak ya? Iya, Telak apa rasanya ya? seperti itu, nggih. Apa ya, Langsung telak ya? ceng. Apa telak apa? Mbuh, kerongkongan. Kerongkongan Iya. ya? Manis. Tekan buri, Mbah. Manis. Asam. Asam. Enak asem ya. Nah, kalau yang itu yang memang madu asam, madu pahit gitu. Gimana? Madu pahit ada Madu istilah pahit kan ada madu pahit. Ini Madu campuran itu. bukan, madu yang pahit. kecut banget juga ada. Madu pahit itu biasanya masukkan nektar singkong karet. Singkong kan. Singkong karet. Bongkaret. Nggih. Bongkaran. Biasanya ada pahit-pahitnya. Kalau yang asam, yang cut banget. Asam itu biasanya dari lebah ini, trigona, madu kanceng. Oh, Iya. terigu. Nah, ini yang murni ya. Nah, ini yang kurasan. Wujudnya kecut banget. Iya, Yang betul. murni ini coba kita Tapi yang juga kurasan. ada yang manis. Murni randu, kurasan randu. Ini kurasan. Ini randu kurasan yang saya bilang tadi panen campuran, pertama. campuran. Nggih, enggak apa-apa dikonsumsi. Oh, campuran bahasanya ki ora enak no. Kurasan. 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 Campuran itu udah campur Dihirup dulu. Oh, iya, deh. Aromanya dihirup dulu. Ya, lu lebih kuat sana ya. Ya, betul sekali. Karena ini kurasan Karena murni ya. tidak terlalu kuat aromanya. Kalau rasa, ya sih kalian rasa. Manisnya. Ya. Lebih nyeletek ya bahasa Jawanya. Kalau ini lebih bening juga. Nggih. Yang itu kental. Sendok. Pilek-pilek rasa diambu toh. Iya.
Oh iya. Oh, Apanya? Belum. Nah, iki digongin dulu. Oh ya, gong. Oke. Woi, dagelane ngono kuwi, cocok kuwi apa. Berarti Kan apa? Kakak nonton Kirun nih. Ini lebih nyetek ya? Betul sekali. Yang tadi sudah dirasakan. Oh iya. aromanya asamnya kuat yang itu. Iya. Ketut yang, Aromanya yang juga ini tidak tadi. terlalu kuat. Yang ini. Ketut yang ini ya. Anunya asamnya. Iya, asamnya. Lebih dominan ke sirup. Sirupannya Ini sirupannya. Manisnya terlalu nyeletek. Betul. Wah, iya lagi ngerasa iki iso ngetes sih berarti bisa. Terus Iya. Yang lain Ayo diminum saya ini lagi komen. kan masih ada rambutan kaliandra. Yang durian ada nggak? Nektar durian saya tidak Tapi ada. ada. Nektar durian ada. Nah, Tapi saya kita madu durian ya. banyak sih. Durian, sono keling, Ya, memang kopi, bisa membedakan mana yang kurasan, mana sirupan, yang dan terus yang kalau sirupan itu bahannya apa tuh Mas? Sirup. Memberi pakan sirupan itu loh. Ya tutup kene utang. bahannya sirup gula. Gula terus gula cair. Gula pasir juga bisa. Gula pasir. Ini enggak ada ini. Contohnya enggak ada. Tiga elegan gitu ya. Gula pasir digodok Ya, sudah jadi ini. Ya? Maksudnya Kalau saya gula nggak bawa. pakannya itu toh, maksudnya pakan itu Mas. Enggak. Pasir digodok. Oh. Pakane toh. Itu seperti gula Pakane. tetes itu beda. Beda. Jadi Tetes grup madu biasa. dan Bukan, tetes bukan, tebu. bukan tetes pedu. Bukan tetes tebu. Memang itu gula. Gula. Khusus untuk pakan lebah. Yang anu. Ini juga ada kaliandra, rambutan. Kalau mau dirasakan Oh sekalian. ya, kaliandra. Kaliandra. Kaliandra itu pohon ya Mas. Pohon. Ini yang murni. Ya, yang murni. Ini yang kurasan. Tadi Lek Wasis kali bersih. Prokasi. Iya, prokasi. Nah, aku pengen Aromanya lebih kuat. Oh, aromanya lebih kuat. Nah, sekaligus Sekalian juga. ya, sekalian ya, sekalian. Iya, ya, sekalian biar aja. biar dicoba sambil jawab pertanyaan saya itu. Tadi Ada randu ya? gas, Tadi randu. Oh, ini nggak ada gas. oh ada gak? Oh, oke. Pertanyaan ya. Murni Oke. ada gas. Kaifa itu. Kaifa, bagaimana itu? Kaifah dulu. Tekniku loh. Di dulu. Lebih mantap. Pak. Ada gas. Berarti membedakannya kan dengan ini. Yang kurasan. Nah, itu. Ah, iya no, iki Ini katanya. saya jawab yang mana dulu nih? Yang gas tadi. Oh, gas. Oke. Itu kan ada gasnya itu. Oke, ada yang Sedangkan madu. yang randu murni ini Ada madu yang bergas, ada madu yang tidak bergas tidak gitu. bergas. Oke. Jadi bergas Semarang. Ada nama daerah bergas. jadi Soal bergas itu- madu bergas itu karena madu tersebut encer. Nah, Karena encer itu. encer kadar airnya tinggi sehingga dia cepat fermentasi sehingga menimbulkan Ini gas tersebut. mengeluarkan gas. Oke. Kandungan gulanya lebih tinggi. Madu yang kadar airnya rendah 20 atau 21 19 itu gasnya tipis. Nggih. Yang 16 atau 17 yang sudah proses dehum itu gasnya hampir-hampir nggak ada. Ini kayak gini tuh sama sekali kan nggak ada tuh. Randu ini ada ini kadar airnya agak tinggi nih. Tadi saya buka di ini bergas cet gitu. Tadi waktu sampai di sini saya buka. Kalau Nggih. nanti udah cocok itu nanti jadi bergas. Iya, bergas ya. Jadi Kayak dus gitu. kayak bersoda itu. Coba. Saya malah belum coba. Diucak-ucak. Tapi didiamkan saja. Kalau encer nanti lama-lama tetap keluar gasnya dibuka gitu. Ini Lama. Ya. 3 hari atau 4 hari nanti baru keluar gasnya. kaliandra yang Murni insya Allah. Nggih. Warnanya kuning ya. Kuning agak hijau-hijauan. Ger anu, cet. Ger. Kayak itu. Rambutan. Ini rambutan. Rambutan ada khas, lebih ada khas pahit-pahitnya lagi. nggih. Iya, lebih khas lagi Lebih khas rambutan. lagi nggih. Maksudnya Ada pahit-pahitnya. ada ya memang khas. Coba ini jenengan rasakan. Cek Itu aroma. kurasannya. Itu yang kerasan. Kurasan di yang murni. Ini biasanya kan dituang di bubur ayam itu, bukan ya? Iya kuning. Ini ayam. Ini yang murni. Kuat mana? Bisa nggak? hidungku kemana? Yang murni, Yang murni lah. Tapi dengan anu rasanya nanti yang Rambutan. ya, rambutan lebih apa khas
khasnya Khas itu rambutannya apa? Khas apa ya? khas rambutannya itu Keluar, seperti ini, seperti Keluar. ini. Tapi gini-gini itu aman bagi orang-orang yang potensi gula darahnya tinggi. Insya Allah aman selama madu itu murni. Tapi Aman, Mas. madu yang ini ya, Apa gulanya tinggi ngetok-ngetok gitu? Iya, iya. yang ini yang Ini putih selama ini saya pelajari itu nggih. yang untuk terapi diabetes itu bisa cocok untuk lebah madu trigona lanceng itu. Trigona. Nggih, karena dia glikemiknya itu rendah. Apa itu? Kandungan gulanya mungkin nih. Fruktosanya itu ya. Nggih, Iya, khas rambutan Rambutan murni. murni. Nggih. Enak rambutan ya. Enak, saya juga suka, paling suka madu rambutan. Kalau yang ini akasia, coba kita rasakan. Oh, ini. Nggih. Kasihan coba ndek dewe. Itu khasnya manis, legit, ada asemnya. Nggih, seperti itu. Gonku ora kena dibuka ya Mas, gonku. Bisa. Tanganku loro kebuka. Lunyuk loh. Ya wis lah. Kan harus gue oleh-oleh. Ya, Oh, terasa lah bedanya. kemudian yang mempengaruhi kadar air itu Ada- banyak dan nah, itu tidaknya itu ciri khas di berarti. mananya Mas? Maksudnya Tadi sudah saya Ciri jelaskan. khas berarti. bukan campuran, dicampur air itu bukan maksudnya. Bukan. Pada waktu panen tadi karena sarangnya belum menutup Oh, iya, sempurna. yang itu ya. Nggih, itu kan kalau dipanen madunya menjadi encer iya. gitu. Biasanya Ini ya, tebu. usia maksimal itu Dibakar, antara 13 sampai 15 Oh, hari gitu. siap Nape. untuk dipanen. Setelah masa ini ya, Nggih. masa angon. Kalau yang liar sama yang budidaya itu yang bagusan mana? Kalau untuk kesehatan. Selama madu itu murni, baik yang liar ataupun budidaya, bagus semua. Loh, Pak, Murni. Bagus kalau semua. liar kan dia tidak bisa bikin sirupan, berarti murni terus, Pak. Iya, yang budidaya pun dia juga bisa murni. Tadi yang saya bilang tadi panen kedua itu sudah madu murni. Nggih, itu. Gitu. Iya. Jadi sama-sama ya. Singkatnya seperti itu. Jadi tidak boleh mengkotak-kontakan antara lebah liar dan budidaya mana yang bagus. Ya, kadang-kadang Selama madunya murni semua bagus insya Allah. Bagus untuk kesehatan semua. kadang-kadang kan yang lebih mengedepankan, oh ini madu liar nih bagus ini gitu nah. Atau madu ternakan itu istilahnya kan gitu. begitu ya. Orang berpahaman seperti itu. Jadi kita harus istilahnya kita mengedukasi kepada masyarakat itu yang benar ya, bukan merendahkan yang lain yang lebah budidaya Rapati api. kamu tidak seperti itu. Nah, sekarang- Selama madunya murni semua bagus. Untuk dikonsumsi. Bagus untuk dikonsumsi dan menyehatkan. Nggih. Lah karena masyarakat itu kan kadang-kadang terkena mitos ya. Nggih. Nah, betul. Mitos untuk ngecek madu itu harus pakai ini, pakai itu, pakai itu sebenarnya gimana toh? Ngetes madu ini Jadi murni asli tidaknya. mitos di masyarakat itu memang banyak sekali tentang madu. Iya. Entah siapa dulu yang memviralkan atau gimana Iya, ya. Google. Nggih. Untuk Katanya, ngetes itu. katanya Katanya. madu itu semut tidak doyan. Aslinya Aslinya ya tetap doyan. karena ada unsur glukosanya. Ya, Madu itu kan karena manis. ada semut. Madu itu kan manis. Jadi semut tetap doyan. Sedangkan madu yang dari jenis lebah trigona yang asam, semut pun juga doyan. Iya itu. Berarti Terus ya ada sarang yang dirubung semut, sarang madu dirubung semut ada itu juga. ada. Di videonya sudah saya ini ya, sudah Ya saya tadi kan sudah muncul juga itu. Jadi memang itu mitos. mitos, betul-betul mitos itu. Nah, yang lainnya selain itu mitosnya. Seperti Kalau di sana itu ada pocong, bukan Bukan ya? pocong. Oh, ya bukan. Mitos apa itu? Mitos beda ya itu. Wah. Pakai itu. termasuk madu mengkristalin tadi. Ini. Nah, Pakai tisu itu, Nah, ngetesnya pakai tisu itu gimana Nah, itu? pakai tisu. tisu. Nah, ini madu kalau tembus tisu katanya palsu. Palsu, Padahal tidak seperti itu. Nah, kalau madunya murni tapi encer, tembus tisu Ada gimana? unsur airnya soalnya. Nah, kadar airnya tinggi, ya tetap tembus. Tembus sama saja. Sama saja tetap tembus. Tadi kan saya jelaskan, ada madu yang encer, ada madu yang kental. Nah, Nah, kalau encer masukkan ke sini merembes. Tetap
tetap tembus. Kental yang Seperti merebes ya, itu. susu. Di video edukasi sudah ada semua. Yeah. Kemudian yang mengistilahkan lebih bagus antara madu yang kental dan encer, nah itu Orang-orang betul tidak nggak? bertanggung jawab. Artinya itu semua sebenarnya kualitas dewi. sama itu maksudnya atau Ya ini ya, kalau saya pribadi lebih menyukai madu yang kental. Saya pribadi, walaupun teman-teman juga ada yang menjual madu Yang encer. agak encer, tapi saya pribadi lebih menyukai yang kental. Soalnya apa? Dia itu tidak bergas kalau kental. Jadi kalau disimpan dalam botol seperti ini tidak menggelembung. gitu. Kadar airnya kan rendah. Untuk pengiriman juga lebih aman. Lebih Meledos ya aman. biasanya Iya. kalau Ke situ di juga. Kalau encer Ke proses dikirim jauh biasanya meledos. Pernah seperti itu saya. Waktu awal-awal jualan madu belum paham begitu gitu ya. paham banget. Nggih. Kalau Sama. saya pribadi lebih suka yang kental. Tapi jenis-jenis madu yang encer seperti dari lebah dorsata dan lebah trigona biasanya kan madunya encer. Itu kalau saya dapat orderan, saya pindah ke botol yang lebih besar. Jadi madunya tidak saya isi full, saya kasih ruang udara. Nanti Untuk biar dia berkembang di sini. iya betul, biar aman. memuai. Nggih. seliter jadi ada seliter setengah itu ya. Nggih, pokoknya lebih besar Dari isinya, Nggih. dari Madu dorsata itu memang rata-rata encer madunya. Karena apa? Ketika pembulang madu liar itu naik pohon tinggi. Ya. Kalau di Sumatera itu ada namanya pohon sialang. Pohon sialang. Sialang. Jadi di sana itu pohon besar. Apakah itu dari pohon apa ya? Randu atau pokoknya pohon besar Tinggi. namanya sialang. Makanya ada yang nyebut madu sialang. Itu lebahnya lebah dorsata. Jadi ketika pembulang madu di ketinggian 50 meter misalnya, sampai di atas sarang belum menutup, tetap dipanen. Wis tekan dhuwur kok ya. Tekan dhuwur tetap dipanen. Kalau tidak dipanen nanti dipanen pembulang yang lain. Iya, Jadi makanya tidak mungkin menunggu sampai sarangnya menutup. Karena liar Iya. tadi Iya. terus caranya apa panennya juga. Terus angel. pembulang-pembulang yang sudah paham agar madunya lestari, tidak hilang, dia itu ketika manen yang diambil madunya. Tidak dihabiskan semua. Oh gitu. Itu Nanti Alasannya? dilanjutkan ya. alasannya biar Bisa produksi lagi. bisa situ. produksi lagi. Kalau dihabiskan istilahnya diambil semua, Pindah nanti madunya. bisa pindah, bisa habis koloninya. Oh. Makanya istilahnya ada panen lestari. Jadi yang diambil Yang madunya. Kan besok kalau sudah tumbuh lagi, Nggih, bisa diambil lagi. ke situ lagi kan. Ke situ lagi, seperti itu. Ya, Nggih. kembalinya ke manusianya lagi Dan- kan manfaatnya. Nggih. Dan madu dorsata itu ketika panen juga banyak. Saya dikirim video itu sama tim pembulang saya itu, dalam satu sarang itu kadang ada sampai 20. Dalam satu pohon itu ada 15 sampai 20 sarang. Wah. Banyak, memang Wah, banyak. kayak gitu ya. Nggih. Banyak. Ting gelantung gitu. Banyak. Wah, ya harus punya keberanian ya. Nggih. Dari berbagai macam lebah tadi yang belum pernah saya panen cuma apis florea. Itu gimana itu? Belum pernah saya ikut memanennya. Kalau yang dorsata yang lebah liar saya pernah Penjualan sendiri maksudnya. bertiga sama teman saya, tapi saya di bagian bawah. Di bagian bawah nompo madunya. Ada ya kemarin videonya saya kirim itu. Gitu. Di Ya mas, bagian bawah. coba video sing tak WA mau. Dikirim. Wah kayak gini no. Yang Mana? mana? Belum ada. Ini loh. Oh, ini. Itu bukan saya, bukan. bukan, oh, iya. Itu Ini pemanenan. pemanenan. Itu edukasi yang lebah tembus madu tembus tisu itu. Oh, berarti banyak edukasinya ya. Madu kok tembus tisu. Nah, itu edukasi. Nggak masalah. Itu pakaian apa itu mas? Itu APD. Mars itu APD. Jadi ketika panen madu lebah dorsata itu seperti itu. Nggih, biar tidak tersengat. lebahnya juga gede ya. Iya. Dan Lebah terbesar di antara lebah
penghasil madu yang ada di Indonesia. Itu seperti Dorsata atau tawon gung, gimana? Kayak tawon das ya, kayak tawon das. Bukan. Gung Itu Apis dorsata. Kalau tawon das itu kan Vespa affinis, dia tidak menghasilkan madu, lebah predator. Enggak, gedenya lebih besar Vespa affinis. Oh gitu ya. Yang panen Mas, yang panen itu. Madunya ini dorsata kota, cuman sedikit. Gak apa-apa. Ini di tempat fasilitas umum harus kita eksekusi. Tolongnya ini anaknya larva. Nah, anak larva ini nanti kita botok lur. Kita botok. Maram, mantap. Kita botok dorsata. Iya. Ini terkait tadi bahwa madu itu tidak punya masa expired ya. Iya. Ini ditulis expired. Kenapa? Betul sekali. Nah, betul kan? Kenapa itu? Baik, Penjelasannya saya jelaskan. gimana? Ya. Oke. Jadi madu ini kan sudah saya izinkan Dinkes PIRT di Dinkes. PIRT. Dinkes PIRT itu wajib menyantumkan ini, walaupun madu tidak ada kadaluarsanya. Gitu. Wajib menyantumkan seperti itu. Kemudian menyantumkannya berapa Itu dibuat lama? berapa tahun kan ya? Itu 27 sampai 27. Sampai 27. 27 nanti 27 begitu ambil tempel lagi yang Ya baru gitu, terus. nggih. Ya, tapi Walaupun udah tidak ada laku, keluarnya. santai aja, udah laku. Sudah laku. Iyalah, madu itu gimana sekarang? Permintaan madu apakah cukup luar biasa? Alhamdulillah ya, setiap seminggu itu pasti ada aja yang laku. Oh, iya. Baik grosir maupun Berarti botolan. itu yang mengharuskan PRT itu dari mana? Dari Dinkes PIRT. Berarti Dinkes nggak paham tentang ilmu permaduan. Ya, dia punya aturan. Dia punya aturan yang harus seperti Nggak ngedul lah. Sekarang ada ilmunya kok. Dinkes itu kan harus dia punya aturan. Kalau makanan itu ada kadaluarsanya. Nggak ada. Kalau untuk izin lagi yang lebih tinggi, kalau madu bisa masuk ke supermarket, bukan BPOM. Kalau dahulu memang BPOM. Sekarang yang mengeluarkan pihak Kementerian Pertanian. Oh, Kementerian. Namanya NKV. Apa itu? NKV. Artinya Nomor kontrol Revitrainer atau apa itu? Coba cek di Google. NKV itu yang mengeluarkan pihak Kementan. Terus di atasnya lagi PhD. PhD. Lupa apa saya singkatannya. Jadi seperti itu tingkatannya. Nggih. Sekarang produk yang jenengan jual ini. Nggih. Harga kisaran berapa? Harga dari 50 sampai 150. 50 itu yang kayak apa? ukuran aja. Ya kira-kira 250 mili. Nih. Enggak ada ini. Ini kisaran 100 ya ini mungkin. 100. Oke. Yang botolnya? Kalau yang ini 75 ini. Oh, 75. 75. Terus yang Sama sih semua. Saya bikin sama aja. Daripada saya bingung. ya. walaupun kadang dari beekeeper atau peternak ada yang lebih mahal, tapi tidak apa-apa, saya buat sama aja. itu apa pertimbangannya jadi lebih mudah? Lebih mudah menghafalkan harga. Sama aja gitu aja. 75. Iya, 75. Dengan ukuran Kisaran 500 gram. 500 gram, Nggih. kurang lebihnya 500 Kurang lebih 500 gram. Harganya 75.000. Bisa Berbagai varian didapatkan sama ya. Sama, saya bikin sama aja. Walaupun ada yang sedikit mahal, tapi saya hitung-hitung masih nyandak istilahnya. Kalau harga gula misalnya, jenengan punya grosir, reseller. Harga grosir saya 5 kilo ke atas. 5 kilo ke atas. 5 kilo ke atas. Beli 5 kilo ke atas harga grosir. Harga grosir. 5 kilo ke atas. Grosir berarti ya pokoknya medun. Berarti pakai jerigen-jerigen itu ya? Jerigen, nggih, jerigen. Saya siap di rumah ada jerigen banyak.
Berarti penjenengan juga melayani, misalkan ada yang kulaan, terus mereka ngemasi sendiri dengan brand mereka sendiri bisa? Bisa, boleh. Boleh trigen. Atau mau kulaan dalam bentuk botolan juga boleh. Tinggal jual. Ya, sudah. Pakai brand saya, boleh. Penjenengan ya, Madu Boleh Alkhoya. ambil banyak nanti harga bisa nego. Wah, ini bisa. Nomornya 0821 3746 3614. Iya, sekali lagi 081 ya. 3746 3614. 0821 3746 3614. Ora perlu ora ketok. Bisa ntar sekarang 08. Oh iya ini ada. Masa lupa ini. Tahu lah. Biasanya kono kapal gitu. Ada nomornya. Ada nomornya gitu. Nah, gitu ya, silakan nanti setelah siaran silakan telepon Silakan. Saiki yo atau memang enggak apa-apa BA. perlu penjelasan mereka, perlu diedukasi pemirsa itu. Jadi sanggup memberikan penjelasan itu. Boleh, jadi nanti ketika ada yang ini baru kelihatan nih, Mas ada yang ingin Pinter Mas. bergabung atau ikut jualan madu, keunggulannya di produk kami apa? Jadi keunggulannya nanti kita berikan video-video edukasi untuk membantah hoak-hoak yang ada di masyarakat. Seperti tadi madu, semut, Tangan kanan. semut tidak doyan. Saya kirim edukasinya. Doyan. Doyan. Oh, ini doyan. Itu intinya seperti itu. Terus yang korek itu apa? Ada yang di apa ngomong? Itu di edukasinya sudah saya kirim ya. Coba bisa ditayangkan. Apa itu kalau korek apa? Lupa Di- saya. Di mic-nya itu apa kena madu atau gimana itu? Ya kalau madunya kental ya tidak ini tidak menyala. terbakar. Ya, coba. Itu apa? Pengaruhnya apa? Maksudnya apa? Gimana? Itu dibaca. Palsu atau Kelihatan tidak? nggak? Palsu atau Nah, tidak? itu mitos semua. Oh. Mitos semua. Oh, yang ini. Nggih. Korek bisa hidup Korek saat bisa dicelup ke hidup madu. saat dicelup ke madu. Maksudnya ya korek nggak mati gitu. Nah, dibaca coba. Saya kurang kelihatan. Berarti korek sing anu no, korek sing Di mic. sing jres itu. Jres. Korek jres, dicelupnya nggak mati gitu. Ayo teles kebes no. Ora di kok ora- mic sing lho. Nah, ya dicelup, dijulit celup, terus direkke. Tetap bisa hidup maksudnya gitu sama berarti itu mitos ya Mas ya. Mitos semua itu. Itu mitos. Korek bisa hidup saat dicelup ke madu. Mitos. Saat dicelup, setelah dicelup dari madu. Yang paling banyak beredar mitos sing anu apa Mas ya tentang madu itu? Yang paling banyak beredar itu semut. Semut itu. Semut itu luar biasa itu. Semut dan kristal tadi. Oh, yang ini, Nah, Tam. semut dan Korek kristal. ini. Nggih. Boleh dibaca. Oke, ini yang korek ya. Ya. Keaslian madu dengan tes korek api. Caranya korek api dicelup ke madu. Jika bisa dinyalakan, ini mitosnya. Jika dinyalakan bisa dinyalakan berarti madu tersebut asli. Mitos. Faktanya Faktanya itu. hal tersebut tidak Hal tersebut bisa saja terjadi, khususnya apabila Toh. kadar air dalam madu sangat rendah. Nggih. Serta jika waktu antara pencelupan dengan penyalaan batang korek api tidak mengalami jeda yang cukup lama. Itu faktanya kan seperti itu. Faktanya seperti itu. Oke. Tadi apa? Alek tadi tanya apa lagi? Sing apa? Tadi lo yang paling banyak itu tentang Tentang semut tadi. semut tadi. Oh, Semut. nggih. Ya, Paling semut. banyak seperti itu Jadi, yang beredar. yang Semut beredar tentang tidak mitos. suka madu Semut asli. tidak suka madu. Nah, itu Nah, mitos. mitosnya Boleh dibaca. madu asli murni, murni. tidak Tidak akan ada dikerubungi semut. Itu mitosnya. Faktanya Profesor Dr. Andi guru besar kehutanan. Ini pengobatan produk lebih apa ini? Kelihatan nggak? Pengobatan produk lebah madu dan apiterapi mengatakan gula Kan mau calek. dan karbohidrat alami yang paling disukai semut Ya. adalah madu. Madu. Wah, justru suka madu berarti kan? Yaitu Gitu. Profesor Dr. Profesor Dr. Yombing, guru besar. Yombing, guru besar Institut Pertanian Bogor,
Pada bukunya yang berjudul Ilmu Ternak Lebah Madu mengatakan semut adalah hama bagi lebah yang dapat mempengaruhi produksi madu. Justru hama berarti memang semut itu hama bagi lebah. Jadi ketika dia ngeroyok sarangnya itu tidak hanya ngeroyok sarangnya, dia juga ngeroyok larvanya, juga mengambil madunya, seperti itu. Jadi memang semut itu hama bagi lebah. Itu hanya sekedar mitos. Mitos itu loh. Makanya teman-teman beekeeper itu kalau yang jenis lebah lebah trigona itu kadang kan buat kotak lebahnya, terus bawah itu ada kayunya, bawahnya dikasih air supaya tidak bisa naik itu semutnya itu di kaki-kaki. Nah, kaki-kaki itu seperti itu. Kasih air atau kasih oli biasanya. Bisa, oli juga bisa supaya tidak Iya, wah ini kena semut aman. Semut ya. Iya, semut wis bingung biar munggah kuwi. Kecuali ndelala nek kabel lah padha wae. Dalan kabel apa no? Kalau kabel Magicom. Padahal si semut tadi ketika ada pernyataan bahwa semut itu menjadi hama, kata semut itu mitos. Kuwi pangananku, aku seneng kuwi kok. Dadekke. Nah, semut kalau masuk kandang ngambil madunya gimana? Apakah dihisap? Apakah di bawah? Saya belum tanya semutnya itu. Kalian bawa yang itu perlu penelitian yang khusus lagi nih. Dengan keker loh, Pak. Ini saya menguji coba sendiri ya. Saya punya madu kental. Sayangnya tidak saya video. Jadi saya tuang ke lantai, madunya itu kental banget. Dan madu yang encer, saya kental. Saya tuang semua. Semut itu lebih suka yang encer. Karena nyedotnya lebih gampang. Nyedotnya lebih gampang. Nggih, yang kental itu agak abot. Seperti itu. Kempot sayangnya tidak saya video. Kemudian dari berbagai varian jenis madu ini Ada pertanyaan gitu. yang menjadi saran misalnya daya tahan tubuh gitu. Misalkan madu ini, madu kaliandra atau memang semua bagus lah. Semua bagus lah. Tidak usah mengkotak-kotakan. Tidak usah ditanyakan. Asalkan Rumah sama pertanyaannya apa ya? asalkan murni semua bagus. Semuanya itu bagus. Mungkin dagangan kabeh kok ngerti kotak-kotaknya. Yang penting kan kuat tukuan ngono lho. Aman. Bubaran loh ini. Oke, itu dari segi harga udah oke. Kemudian penjualan ini ke depan seperti apa? Jenengan punya rencana besar apa lagi? Wah, ini pertanyaannya berat ya ini. Ini berat kan bagian dari doa. Nanti siapa tahu. Ya, mohon doanya semoga ini tambah outlet atau gimana kan? Perjalanan perjalanan penjualan madu saya semakin lancar. Amin. Jadi konsumen itu kan tujuan dari ketika dia mengkonsumsi madu itu kan tujuannya agar sehat, stamina terjaga, imunitas tubuh meningkat. Jelas beliau itu jelas punya madu. Jelas. Saya enggak punya madu. Punya madu. Gitu. Tapi kalau outlet jenengan di mana? Outlet di rumah, sementara di rumah saja, belum buka cabang di mana-mana. Di rumah sama online gitu ya berarti? Ya, di online, iklannya di Facebook, terus di mana? WA, status, sama grup-grup ekonomi warga itu. Jadi sama ketok-ketok tular itu aja. Itu di Bikon sudah ada. Tokoku ada ya? Di tokoku itu. Tokoku ada, kemarin saya nyetok 10 atau berapa. Tokoku. Madu Al-Khair. Al-Khair ada. Bisa datang ke tokoku untuk brandnya Madu Al-Khair. Al-Khair Weru, Sukoharjo. Ketok tular. Kuwi enak lagu nih to. Ketok tular. Ketok tular. Koyo ala kan enggak lagu dhewe. Iya. Baik, terima kasih Mas Aris. Ya. Mau AM lah.
Apa? Madu hutan. Ini apa? Kebetulan teman-teman ini apa? Komunitas. Bukan komunitas ya, teman-teman Mancing. pencari lebah madu hutan itu ada yang ada yang Tak kira kelambine ku mancing. bikin kaos, saya ikut bikin gitu. Itu kan untuk mengelabui tawon. Nah iya, sebenarnya aslinya Ratu Tawon. Keliru ngentup lu. Apa tidak tintup juga? Tetap dintop. Ya. Mudah-mudahan berkah ya. Amin. Itu ini dan semakin berkembang. Nggih. Tambah pelajaran kita itu jadi tambah. Ada yang tertinggal tadi ini apa pelajaran sarang. Sarang udah dan memang Belum tadi. Ini bukan sarang. Oh, apa intip? Bukan Ini ya? biswek. Hah? Bukan intip. Oh, Ini biswek. Ini saya bikin sendiri. Jadi kurang gitu bubar nih. Enggak yo sedikit edukasi itu. Buat apa itu? ini dari sarang lebah Apis dorsata. Saya kan pesen Sarangnya ya? bukan pesen sarangnya. Saya pesen madunya bersama apa sarang madunya itu. Ketika habis madunya, terus ini sarangnya ini saya proses menjadi biswek. Biswek iya apa tuh? Biswek ya ini biswek. Buat apa? Buat Ini apa? Fungsinya? biswek. Jadi Itu dari apa? dari sarang lebah. Jadi saya godok, tidak dimakan. Kalau unong ini Saya manis. godok, saya rebus cair, toh kemudian saya saring. Nah, ya, sudah. Hanya untuk edukasi aja. Jadi Pegang. Cakot. Cakot. Koyo anu, koyo gaji. Lilin. Oh, iya. ini lilin lebah, biswek. Kayak malam. Nggih. Siang. Itu fungsinya apa? Bispek tadi. Guru gue Biswek edukasi yo. hanya untuk edukasi aja. Jadi lebah itu kan menghasilkan madu, bipolen, propolis, royal jelly, Oh ya royal jelly. bivenom, biswek. Nah ini. Nggih. Ini lebih Macam biswek. itu. Biswek ini nggih. Oke. Biswek. Nggih. Iya. Tapi kan itu diolah jenengan, Ini yang saya ngolah saya. bukan dari tawon itu. Bukan. Kalau tahun nggak bisa. Jadi ini buat apa? Ini ada yang jual. Teman-teman juga katanya bisa untuk minyak rambut. Tapi prosesnya gimana saya nggak tahu. Bahan minyak Bahan rambut. minyak rambut. Atau enggak diproses seperti itu? Untuk fondasi Jualan tok, nggak anu bisa. netok, ngono biswek Iya. tok. Tapi ini kan tidak saya jual hanya untuk edukasi aja. Hasil lagi iki karo Iya, madu itu hasilnya seperti lebah itu menghasilkan ini bipolennya ini, madu ini, royal jelly ini, propolis ini. Nah, komplit ini. Ya. Jadi yang tidak tahu saya sendiri jadi paham tentang madu-madu ini, termasuk alat ini. Iya. Teropong. Semuanya baru semuanya. Alat rapor Kan ini. sekarang ada madu murni itu. Nggih. Sebab. Nggih. Oke. Baik, terima kasih Mas Haris. Matur nuwun. Ya, mudah-mudahan teraplikasikan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan malam hari ini, karena kita sekarang sudah tahu ini madu yang berkualitas atau tidak. madu murni. Itu ada kental itu memang jenis madu bisa ada. Ada kental, ada yang encer. Baru tahu ada madu kurasat. Yang perlu dipahami berarti kan pokoknya madu murni sama madu kurasan itu ya. Betul. Istilahnya mungkin itu. Iya, seperti itu. Akhirnya saya Janto. Saya Fauzan Saya Mbah Ko. Kalek. dan juga Mas Aris Susanto. Pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.